Barusan aku lihat video dan artikel tentang COVID-19, guys. Iya, terus gimana? Jadi, sekarang seakan-akan suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan yang tujuannya untuk mengatasi semua tantangan pandemi COVID-19. Ya jelas dong, Pancasila kan dijadikan landasan hidup bangsa Indonesia. Hah? Landasan hidup bangsa? Maksudnya? Maksudnya tuh gini Sal, setiap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Dalam konteks yang kita bicarakan ini berarti gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oh, berarti waktu kita memberikan bantuan dan berdonasi kepada seseorang yang tertimpa COVID-19 itu juga mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam Pancasila kan ya? Iya benar banget, kita ini sekarang harus menjauhi sikap egosentris yang kerjaannya cuma mikirin diri sendiri gitu. Terus, apa hubungannya sikap egosentrisme sama pandemi COVID-19? Gini loh Riz, semakin parahnya situasi pandemi ini disumbang oleh sikap egosentris masyarakat yang udah lama mengakar. Nah, egosentrisme ini bisa bikin individu nggak mampu buat mengukur tindakannya, terutama terkait dengan kepentingan orang lain di sekitarnya, Riz. Coba kasih tahu aku contoh dalam konteks pandemi ini yang masih belum selesai ini. Contohnya kalau dalam konteks pandemi itu kayak protokol kesehatan tidak dilakukan sama sebagian masyarakat kan karena mereka senang hati, melainkan karena mereka yakin kalau mereka akan baik-baik saja. Mereka tuh nggak ngerasa takut kalau nggak pakai masker atau berdekatan dengan orang lain tanpa adanya jarak. Oh, berarti kayak kesadaran mereka didominasi pemikiran orang lain tertular virus entah karena apa. Nyatanya sampai sekarang aku baik-baik aja. Iya, bener banget. Terus di berita tuh tenaga kerja luar biasa banget sih. Mereka hebat. Nah itu makanya kita harus mengapresiasi tenaga kesehatan yang udah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan. Ya kan guys? Iya. Iya. Pokoknya kita harus selalu berusaha untuk memberi kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti dari Pancasila gitu. Apalagi di tengah pandemi COVID ini kita harus ekstra gotong royong kan? Betul Salma, karena menurut aku nih ya, kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Menurut aku sih gitu. Iya Riz, intinya tuh menerapkan nilai-nilai Pancasila di saat pandemi itu penting banget. Contohnya tuh nilai ke-1, kita bisa tuh menerapkan berdoa dan berserah diri untuk keselamatan supaya virus itu segera berakhir. Terus yang kedua tuh, untuk sila yang kedua maksudnya kita tuh bisa menerapkan setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika. Sehingga tuh muncul rasa memanusiakan manusia. Pandemi ini tuh dapat dikalahkan dengan cara bersatu untuk melawannya seperti nilai ketiga Pancasila, Riz. Terus pada saat ini mungkin yang bisa dilakukan tuh kayak menjaga jarak serta berdiam diri di rumah aja. Sedangkan nilai keempat Pancasila bisa kita terapkan dengan mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB itu loh guys. Kalian tahu kan? Pasti tahu lah. Nah, PSBB itu gunanya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan yang terakhir, nilai kelima Pancasila bisa kita terapkan dengan menjalankan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. Obrolan kita kali ini seru ya, bermanfaat juga. Berawal dari aku baca artikel, aku jadi tahu kalau Pancasila sebagai dasar pemikiran hadir sebagai huruf kepribadian bangsa Indonesia yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap bersatu dan bekerja agar kondisi sulit ini segera terlewati dan kita mampu bertahan dan menyesuaikan diri. Kalian habis ini pada mau ngapain?
Kalau aku ada kegiatan danusan habis ini. Kalau aku mau ngerjain tugas ini. Aku mau mandi Fatki. Kalau kamu? Aku mau jaga warung, guys. Oke, kalau gitu kita cukup sampai sini dulu aja ya. Makasih semua. Makasih ya Siva, Fatki atas penjelasannya. Terima kasih semua. Oke, thank you ya guys. Terima kasih semua, bye. Saat ini kita sedang berhadapan dengan revolusi industri keempat atau 4.0. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi para pemuda untuk berada pada garda terdepan dalam menyikapi revolusi industri keempat dengan kreativitas dan kontribusi dalam dunia pendidikan dan sosial yang menjadi penting serta krusial. Peran mahasiswa sebagai agent of change di masa pandemi adalah pengaplikasian kepada diri sendiri untuk melakukan pencegahan terhadap wabah virus COVID-19. Setelah itu, keluarga sebagai unit yang membentuk diri, maka mahasiswa sebisa mungkin memberikan contoh kepada masyarakat, terutama kaum awam, untuk berusaha menaati peraturan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan agar dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19. Apabila hanya berpatok kepada bantuan pemerintah saja, tentunya sangat tidak memungkinkan penyebaran virus akan teratasi, lebih-lebih dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, mahasiswa dapat berperan memulihkan keadaan dengan membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Sikap-sikap individualis yang dibutuhkan di masyarakat sekarang ini dalam arti meminimalisasi kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak urgent, sehingga penerapan work from home atau yang sering kita sebut dengan WFH, anjuran pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik dan dilakukan dengan kesadaran penuh yang bertujuan agar wabah COVID-19 segera terkendali. Di tengah keadaan sulit sekarang ini, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup harus selalu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang perlu kita lakukan selama masa pandemi dan memasuki masa normal baru ini adalah dengan menjadi sosok pemberi contoh yang baik di tengah masyarakat, seperti mematuhi protokol kesehatan, memiliki sikap empati terhadap sesama, mematuhi anjuran pemerintah demi tercapainya tujuan yang menjadi kepentingan bersama saat ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuan berperilaku. Misalnya implementasi pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai keagamaan yang terkandung dalam sila ini senantiasa mengajarkan kita agar selalu mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala situasi, apalagi di tengah ujian yang diberikan kepada bangsa kita saat ini. Senantiasa berserah diri, bertawakal, serta memperkuat keimanan menjadi hal utama yang harus kita tanamkan sebagai manusia yang bertuhan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di tengah pandemi yang menghadang bangsa ini, tidak lantas menutup sanubari kita untuk berhenti berbuat kebaikan dan menolong sesama, memiliki empati dan tegang rasa, serta saling bekerja sama dan saling tolong-menolong adalah hal yang diperlukan di masa sekarang ini. Implementasi dari Sila Persatuan Indonesia sebagai mahasiswa sekaligus warga terpelajar, wujud implementasi yang bisa kita lakukan dalam menerapkan sila ketiga adalah bersatu melawan COVID-19 dengan mematuhi himbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kemudian, sila permusyawaratan yang adil dan beradab. Sikap yang dibutuhkan adalah mendukung kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menjadi upaya yang ditempuh dalam meminimalisir penyebaran COVID-19. Kemudian yang terakhir, sila kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dibutuhkan peran mahasiswa yang bersinergi dengan masyarakat dalam membuat gerakan yang menunjang kesejahteraan sosial, mampu berinovasi melalui penemuan baru yang dapat digunakan sebagai upaya membantu pemerintah, misalnya di bidang ekonomi, dengan mengadakan sosial pemanfaatan platform e-market kepada masyarakat dalam memasarkan produk sehingga masyarakat akan lebih tereduksi dalam memanfaatkan platform online tersebut, dalam menjual serta memasarkan produk yang dapat memudahkan serta memperluas jangkauan target pasar untuk mengikuti perubahan pola konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumen di masa pandemi ini. Pancasila yang menjadi pedoman dan dasar negara Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup warga negara Indonesia, maka seharusnya upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa dapat dilakukan secara lebih baik dan terarah, termasuk dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi. Untuk itu, diperlukan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang dikandung setiap sila dari Pancasila untuk dapat diakulturasikan dalam kondisi kekinian bangsa, terutama dalam memproses dan menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu negara yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, dipercaya dapat
menanggulangi pandemi COVID-19. Karena Pancasila hadir sebagai tolak ukur kepribadian bangsa yang dapat menjadi patokan untuk selalu bekerja secara gotong royong dan bersama-sama. Pandemi COVID-19 merupakan tugas kita bersama seluruh bangsa Indonesia agar pandemi cepat berlalu dan dapat beraktivitas secara normal lagi. Dengan hal ini, intinya, Pancasila hadir sebagai yuruk kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasannya bangsa Indonesia tetap harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu mengembalikan kondisi negara. Karena itu, pemahaman mendalam tentang Pancasila merupakan hal penting dalam upaya preventif agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemerintah terkait dengan upaya penyelesaian dan penanganan COVID-19. Sejatinya, pemahaman nilai Pancasila merupakan hal yang paling mendasar untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu perdagangan secara represif kepada masyarakat. Pemahaman nilai Pancasila dinilai mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Setidaknya, konsep cinta tanah air perlu diperdalam kepada masyarakat luas supaya pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.